perpajakan dalam Peraturan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tahun 2021. Nah, sebelumnya pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang ditetapkan oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, jadi pajak itu wajib dibayarkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nah, ada juga beberapa hak wajib pajak, diantaranya hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan. Yang kedua, hak mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali. Yang ketiga, hak atas kelebihan pembayaran pajak. Yang keempat, hak pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Yang kelima, hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran. Yang keenam, hak kerahasiaan. Yang ketujuh, hak pengurangan pajak bumi bangunan. Yang kedelapan, ada hak penundaan SPT tahunan. Yang kesembilan, hak pembebasan pajak. 10, hak pengurangan PPh pasal 25. 11, hak mendapatkan insentif perpajakan. Hak mendapatkan pajak ditanggung pemerintah. Nah, selanjutnya ada kewajiban wajib pajak. Yang pertama, kewajiban mendaftarkan diri. Yang kedua, kewajiban memberi data. Yang ketiga, kewajiban pembayaran, pelaporan, pemungutan atau pemotongan pajak. Yang keempat, ada kewajiban pemeriksaan. Nah, sekian dari saya. Apakah ada yang ditanyakan? Untuk selanjutnya, saya meminta waktunya sebentar untuk mewawancarai Anda. Sebelumnya, ini dengan Ibu siapa ya? Ibu Linda Ismawati. Apakah Anda sudah memiliki NPWP? Sudah. Apakah Anda sebelumnya mengetahui tentang hak dan kewajiban perpajakan? Iya, mengetahui. Apakah Anda selalu lapor pajak tahunan dan apa alasannya? Iya, karena diwajibkan sama pihak perusahaan untuk selalu lapor wajib pajak tiap tahun. Apakah Anda bangga bayar dan lapor pajak? Alasannya apa? Ya, saya bangga karena sebagai warga Indonesia kan kita harus dapat berkontribusi dalam menambah pendapatan negara. Itu menurut saya. Apakah Anda memerlukan pendampingan saat perhitungan dan pelaporan pajak? Iya, karena di tempat perusahaan saya sendiri itu bekerja sama dengan pihak pajak untuk lebih kolektif dalam mengurus NPWP. Terima kasih ya atas waktunya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurati Salihah dari Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, di sini saya akan mensosialisasikan tentang hak dan kewajiban perpajakan. Sebelumnya ini dengan Ibu siapa? Perkenalkan, nama saya Bu Marsida dari SMK 3 Saya mohon izin minta waktunya buat menjelaskan tentang hak dan kewajiban perpajakan. Nah, sebelumnya pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi pajak itu wajib dibayarkan. Kita sebagai masyarakat Indonesia itu wajib bayar pajak. Nah, adapun hak-hak wajib pajak itu yang pertama, hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan. Yang kedua, hak mengajukan keberatan banding dan peninjauan kembali. 3, hak atas kelebihan pembayaran pajak. 4, hak pengembalian pendahuluan.
pemberitahuan kelebihan pembayaran pajak. 5. Hak dan pengangsuran atau penundaan pembayaran. 6. Hak kerahasiaan. 7. Hak pengurangan PBB atau pajak bumi bangunan. 8. Hak penundaan SPT tahunan. 9. Hak pembebasan pajak. 10. Hak pengurangan PPh pasal 25. 11. Hak mendapatkan insentif perpajakan. Hak mendapatkan pajak ditanggung pemerintah. Nah, ada juga kewajiban wajib pajak. Itu yang pertama, kewajiban mendaftarkan diri. 2. Kewajiban memberi data. 3. Kewajiban pembayaran pelaporan, pemungutan dan pemotongan pajak. Dan 4. Adalah kewajiban pemeriksaan. Sekian dari saya. Apakah ada yang ditanyakan, Bu? Untuk laporan dia kan di sini gajinya itu kalau sepengetahuan saya dalam 1 tahun kalau gaji di bawah 50 kan tidak ada potongan pajak. Di sini dalam 1 tahun tidak ada gaji di atas 50 ya, di bawah 50 juta ya per tahun. Nah, setahu saya kan tidak ada potongan pajak, namun di sini juga tidak ada potongan pajak. Jadi untuk pelaporan saya tidak pernah melapor. Untuk yang potongan pajak itu yang untuk tunjangan profesi guru PPP itu dipotong otomatis oleh mereka. Selama ini juga tidak ada laporan karena sudah dipotong otomatis semua setiap 3 bulan sekali. Potong itu setiap 3 bulan sekali, terus besar dimasukkan dari uang kerja tadi. Saya mohon izin mewawancarai Anda. Apakah Anda sudah memiliki NPWP? Dan PPP saya sudah punya. Apakah Anda sebelumnya mengetahui tentang hak dan kewajiban pajak? Untuk kewajiban saya tahu setiap tahun saya mesti membayar pajak bangunan rumah, sawah, dan juga pajak untuk kendaraan pribadi setiap tahun. Kemudian sama pajak yang PPP tadi, perpanjangan dari kementerian saya bayar setiap tahun. Untuk hak-haknya saya belum tahu untuk haknya itu tadi. Jadi haknya itu tadi seperti yang saya jelaskan jelas tadi. Apakah Anda selalu lapor pajak tahunan? Lapor data di sini tidak ada potongan pajak untuk penghasilan dari sekolah. Apakah Anda bangga dengan bayar dan lapor pajak? Bayar pajak kan memang wajib warga negara ya. Merasa bangga dengan sejumlah pajak. Apakah Anda memerlukan pendampingan saat perhitungan dan pelaporan pajak? Kalau menurut saya tidak perlu ya, karena sudah dipotong otomatis dari mereka yang untuk tunjangan guru sama yang PBB itu kan sudah juga otomatis pajaknya, tidak ada pendampingan perhitungan. Terima kasih atas informasinya dan atas waktunya. Sama-sama. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mirati Sariha dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dari jurusan akuntansi. Dan di sini saya akan mensosialisasikan tentang hak dan kewajiban perpajakan. Ini dengan ibu siapa? Sebelumnya saya akan mensosialisasikan tentang hak dan kewajiban perpajakan. Nah, pajak sesuai dengan undang-undang, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun beberapa hak-hak wajib pajak, yang pertama ada hak dalam hal pajak dilakukan pemeriksaan, yang kedua hak mengajukan keberatan banding dan peninjauan kembali, 3. Hak atas kelebihan pembayaran pajak, 4. Hak pengembalian pendahuluan kewajiban pembayaran pajak, 5. Hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran, 6. Hak kerahasiaan, 7. Hak pengurangan pajak bumi bangunan atau PBB, 8. Hak penundaan SPT tahunan, 9.
pembebasan pajak, 10 hak pengeluaran PPh pasal 25, 11 hak mendapatkan insentif perpajakan, 12 hak mendapatkan pajak ditanggung pemerintah. Selanjutnya ada kewajiban wajib pajak. Yang pertama kewajiban mendaftarkan diri, kedua kewajiban memberi data, tiga kewajiban pembayaran pelaporan pemungutan atau pemotongan pajak, dan keempat ada kewajiban pemeriksaan. Nah, untuk pembayaran pajaknya itu kita bisa datang langsung ke kantor pajak ataupun juga melalui situs online di https://djponline.go.id. Sekian dari saya, Bu. Apakah ada yang ditanyakan? Baik, Bu. Selanjutnya saya meminta waktunya untuk wawancara Anda. Apakah Anda sudah memiliki NPWP? Apakah Anda sebelumnya mengetahui tentang hak dan kewajiban perpajakan? Belum. Jadi hak dan kewajiban pajak itu sesuai dengan yang saya jelaskan. Ya. Baru tahu ini. Ya. Yang selanjutnya, apakah Anda selalu lapor pajak tahunan? Untuk laporan secara langsung nggak mungkin, kan sudah terpotong setiap ya, jadi nggak pernah. Iya, jadi sudah terpotong otomatis. Selanjutnya, apakah Anda bangga dengan bayar pajak? Bangga karena merasa setidaknya sedikit membantu, karena pajak itu kan juga untuk pembangunan untuk sarana umum. Iya. Apakah Anda memerlukan pendampingan saat perhitungan dan pelaporan pajak? Untuk pendampingan sama enggak, karena kan terpotong langsung, jadi saya rasa nggak perlu pendampingan. Jadi otomatis gitu. Iya. Udah, Bu, terima kasih atas informasinya dan waktunya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nurul Salihah dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, jurusan akuntansi. Nah, di sini saya akan mensosialisasikan tentang hak dan kewajiban perpajakan. Menurut undang-undang, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemampuan. Adapun beberapa hak wajib pajak, yang pertama hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan, dua hak mengajukan keberatan banding dan peninjauan kembali, tiga hak pembayaran pajak, empat hak pengembalian tanggungan kerugian pembayaran pajak, 5 hak untuk pengaturan atau penundaan pembayaran, 6 hak perahasiaan, 7 hak pengurangan SPT tahunan, 8 hak penundaan SPT tahunan, 9 hak pembebasan pajak, 10 hak pengurangan PPh tahun 5, 11 hak mendapatkan insentif perpajakan, 12 hak mendapatkan pajak ditanggung pemerintah. Yang selanjutnya ada kewajiban wajib pajak. Yang pertama, kewajiban mendaftarkan diri, 2 kewajiban memberi data, 3 kewajiban pembayaran, pelaporan, pemungutan atau pemotongan pajak, dan keempat kewajiban pemeriksaan. Untuk pembayaran pajak dan pendaftarannya itu bisa dilakukan langsung di kantor pajak ataupun melalui situs online dengan laman https://djponline.go.id. Selanjutnya, apakah ada yang perlu ditanyakan? Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Salihah dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, jurusan akuntansi. Sebelumnya ini dengan Bapak siapa? Ahmad Basana. Ya, Bapak, saya mohon izin meminta waktunya sebentar untuk
menyampaikan sosialisasi hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tahun 2021. Sebelumnya, pajak sesuai dengan undang-undang itu memiliki arti kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung untuk digunakan sebagai keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya ada hak-hak wajib pajak. Yang pertama, ada hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan, 2 hak mengajukan keberatan, banding dan peninjauan kembali. Yang ketiga, hak atas kelebihan pembayaran pajak, 4 hak atas pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, 5 hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran, 6 hak kerahasiaan, 7 hak pengurangan PBB, 8 hak penundaan SPT tahunan, 9 hak pembebasan pajak, 10 hak pengurangan PPh pasal 25, 11 hak mendapatkan insentif perpajakan, yang terakhir ada hak mendapatkan pajak ditanggung pemerintah. Selanjutnya ada beberapa kewajiban dari wajib pajak. Yang pertama, kewajiban mendaftarkan diri. Yang kedua, kewajiban memberi data. Yang ketiga, kewajiban pembayaran pelaporan, pemungutan atau pemotongan pajak. Yang keempat, ada kewajiban pemeriksaan. Nah, untuk pembayaran pajak ataupun pendaftaran pajaknya bisa melalui situs online dengan situs https://djponline.go.id atau datang secara langsung ke kantor pelayanan perpajakan. Sekian, apakah ada yang ditanyakan, Pak? Baik, terima kasih Pak atas informasi, atas waktunya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miranda Salisa dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, jurusan akuntansi. Di sini saya akan mensosialisasikan tentang hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tahun 2021. Nah, pajak itu merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya ada hak-hak wajib pajak. Yang pertama ada hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan, 2 hak mengajukan keberatan, banding dan peninjauan kembali. Yang ketiga, hak atas kelebihan pembayaran pajak. Yang keempat, hak pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Yang kelima, hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran. Yang keenam, hak kerahasiaan. 7 hak pengurangan pajak pembayaran. 8 hak penundaan SPT tahunan. 9 hak pembebasan pajak. 10 hak pengurangan PPh pasal 25. Yang 11 hak mendapatkan insentif perpajakan. Dan yang terakhir, hak mendapatkan pajak ditanggung pemerintah. Selanjutnya ada kewajiban wajib pajak. Yang pertama ada kewajiban mendaftarkan diri. Yang kedua kewajiban memberi data. Yang ketiga kewajiban pembayaran pelaporan, pemungutan atau pemotongan pajak. Yang keempat ada kewajiban pemeriksaan. Nah, untuk pelaporan pajak serta pembayaran pajak itu jika dibayarkan secara langsung bisa ke kantor layanan pajak ataupun mengurus secara online melalui laman https://djponline.go.id. Apakah ada yang dipertanyakan, Bu? Saya rasa sudah jelas ya, tapi dari keterangan Mbaknya saya tidak usah bertanya lagi karena sudah cukup paham. Terima kasih Bu atas
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mirati Salihah dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, jurusan akuntansi. Nah, di sini saya akan mensosialisasikan tentang hak dan kewajiban perpajakan menurut Peraturan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tahun 2021. Sebelumnya, ini dengan Bapak siapa? Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu pajak. Nah, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya ada beberapa hak-hak dari wajib pajak. Yang pertama, hak dalam wajib pajak dilakukan pemeriksaan. 2. Hak mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali. 3. Hak atas kelebihan pembayaran pajak. 4. Hak atas pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. 5. Hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran. 6. Hak kerahasiaan. 7. Hak pengurangan pajak bumi bangunan atau PBB. 8. Hak penundaan SPT tahunan. 9. Hak pembebasan pajak. 10. Hak pengurangan PPh pasal 25. 11. Hak mendapatkan insentif perpajakan. Dan yang terakhir ada hak mendapatkan pajak ditanggung pemerintah. Selanjutnya ada beberapa kewajiban dari wajib pajak. Yang pertama ada kewajiban mendaftarkan diri. Yang kedua kewajiban memberi data. Yang ketiga kewajiban pembayaran, pelaporan, pemungutan atau pemotongan pajak. Dan yang keempat ada kewajiban pemeriksaan. Untuk pembayaran pajaknya bisa dibayar dan dilaporkan secara langsung di kantor layanan pajak atau secara online melalui laman djponline.go.id. Sekian dari saya. Apakah ada yang dipertanyakan? Belum ada, tapi untuk saat ini yang kita lakukan adalah cuma pelaporan pajak yang paling akhir per Maret. Kenapa? Di dalam peraturan itu ada sebuah namanya PTKP, kalau nggak salah itu wajib kena pajak, kurang lebih itu misalnya setahu saya itu 4,5. Kalau untuk saya masih belum, jadi saya hanya melaksanakan pelaporan saja. Ya, baik. Terima kasih Bapak atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Miratus Salihah dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, jurusan akuntansi. Di sini saya akan mensosialisasikan tentang hak dan kewajiban dari perpajakan. Sebelumnya ini dengan Bapak siapa? Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya ada hak-hak wajib pajak. Yang pertama, hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan.
2. Hak mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali. 3. Hak atas kelebihan pembayaran pajak. 4. Hak pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. 5. Hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran. 6. Hak kerahasiaan. 7. Hak pengurangan PBB atau pajak bumi bangunan. 8. Hak penundaan SPT tahunan. 9. Hak pembebasan pajak. 10. Hak pengurangan PPh pasal 25. 11. Hak mendapatkan insentif perpajakan. 12. Hak mendapatkan pajak ditanggung pemerintah. Selanjutnya ada kewajiban wajib pajak. Yang pertama ada kewajiban mendaftarkan diri. 2. Kewajiban memberi data. 3. Kewajiban pembayaran, pelaporan, pemungutan atau pemotongan pajak. Dan yang keempat ada kewajiban pemeriksaan. Untuk pembayaran pajak bisa dilakukan secara langsung di kantor layanan pajak ataupun melalui situs online di laman https://djponline.go.id. Sekian dari apa yang saya sampaikan. Apakah ada yang dipertanyakan? Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mas foto. Saya ingin menyampaikan nama saya Gratis Sarka dari Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, jurusan akuntansi. Di sini saya akan mensosialisasikan hak dan kewajiban perpajakan menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Tahun 2021. Sebelumnya ini dengan ibu siapa? Selanjutnya, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lalu ada beberapa hak wajib pajak. Yang pertama, hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan. 2. Hak mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali. Yang ketiga, hak atas kelebihan pembayaran pajak. 4. Hak pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Yang kelima, hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran. 6. Hak kerahasiaan. 7. Hak pengurangan PBB. 8. Hak penundaan SPT tahunan. 9. Hak pembebasan pajak. 10. Hak pengurangan PPh pasal 25. 11. Hak mendapatkan insentif perpajakan. 12. Hak mendapatkan pajak ditanggung pemerintah. Selanjutnya ada kewajiban dan wajib pajak. Yang pertama, kewajiban mendaftarkan diri. Yang kedua, kewajiban memberi data. Yang ketiga, kewajiban pembayaran, pelaporan, pemungutan atau pemotongan pajak. Yang keempat ada kewajiban pemeriksaan. Untuk pembayaran pajak itu bisa dilakukan di kantor layanan pajak secara langsung atau melalui online melalui situs https://djponline.go.id. Apakah ada yang dipertanyakan? Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gratis Sarka dari Uin Maulana Malik
langsung di kantor pelayanan pajak atau melalui situs online dengan laman https://djponline.go.id. Nah, kita sebagai warga negara yang baik harus taat akan lapor pajak setiap tahunnya. Sekian, apakah ada yang dipertanyakan? Baik, selanjutnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Anda. Apakah Anda sebelumnya mengetahui dengan hak dan kewajiban perpajakan? Apakah perusahaan Anda selalu lapor pajak baik SPT, masa maupun tahunan? Apakah perusahaan Anda mempunyai staf khusus bagian pajak? Itu sendiri apa namanya konsultan pajak kita pakai konsultan pajak. Apakah Anda mengetahui cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak usaha ini? Paham. Kalau sekarang PPN tahun 2021 itu kan 10% ya. Untuk bulan April tahun 2022 ini sudah naik menjadi 17%. Berarti Anda cukup update tentang pajak Iya. dengan perubahan. Iya. Soalnya kita kan tidak sebagai wajib pajak harus tahu setelah itu. Apakah perusahaan Anda memerlukan pendampingan saat perhitungan dan pelaporan pajak? Ya, itu makanya kita menggunakan konsultan pajak. Ya. Soalnya pajak kan orang kan ribet ya. Iya. Makanya kita harus ada pendampingan khusus. Kalau salah nanti gimana ya? Kalau mereka itu ada kelebihan, urusnya ribet. Kekurangan juga kita harus dikejar. Makanya itu kita cukup menggunakan. Baik, terima kasih atas informasi dan waktunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Fatis Salihah dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, jurusan akuntansi. Nah, di sini saya akan mensosialisasikan tentang hak dan kewajiban perpajakan. Sebelumnya, pajak itu merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutama oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lalu ada beberapa hak wajib pajak. Yang pertama itu hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan, 2 hak mengajukan keberatan banding dan peninjauan kembali, 3 hak atas kelebihan pembayaran pajak, 4 hak pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, 5 hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran, 6 hak pembayaran, 7 hak pengurangan PBB, 8 hak penundaan SPT tahunan, 9 hak pembebasan pajak, 10 hak pengurangan PPh pasal 25, 11 hak mendapatkan insentif perpajakan, hak mendapatkan pajak di tanggung pemerintah. Lalu ada beberapa kewajiban wajib pajak. Yang pertama, kewajiban mendaftarkan diri, kedua, kewajiban memberi data, yang ketiga, kewajiban pembayaran pelaporan, pemungutan atau pemotongan pajak, yang keempat ada kewajiban pemeriksaan. Sekian itu dari saya. Apakah ada yang ditanyakan, Pak? Saya kira cukup untuk perpajakan karena di yayasan kami, Yayasan Pajak Kabupaten Jombang, pelaksanaan perpajakan sudah setiap tahun dilakukan karena kami merupakan warga negara yang baik, terus taat dan wajib pajak. Terima kasih. Terima kasih Pak atas waktunya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini horizontal.
perkenalkan, nama saya Miratus Salihah dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, jurusan akuntansi. Jadi dengan siapa sebelumnya? Ini saya akan menjelaskan tentang sosialisasi hak dan kewajiban dari perpajakan. Nah, sebelumnya, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang berhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya ada hak-hak dari wajib pajak. Yang pertama ada hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan, 2 hak mengajukan gugatan, banding dan peninjauan kembali, 3 hak atas kelebihan pembayaran pajak, 4 hak pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, 5 hak untuk pemakmuran kelebihan pembayaran, 6 hak kerahasiaan, 7 hak pengurangan pajak bumi bangunan, 8 hak penundaan SPT tahunan, 9 hak pembebasan pajak, 10 hak pengurangan PPh pasal 25, 11 hak mendapatkan insentif perpajakan, yang terakhir hak mendapatkan pajak ditanggung pemerintah. Selanjutnya ada beberapa kewajiban dari wajib pajak. Yang pertama ada kewajiban mendaftarkan diri, yang kedua kewajiban memberi data, ketiga kewajiban pembayaran, pelaporan, pemungutan ataupun pemotongan pajak, 4 ada kewajiban pemeriksaan. Untuk pembayaran pajak sendiri itu bisa secara langsung datang ke kantor layanan pajak ataupun dengan melalui situs online dengan DJP online. Sekian itu yang dapat saya sampaikan. Apakah ada yang ditanyakan, Bu? Ya. Baik, selanjutnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Anda. Apakah Anda sebelumnya mengetahui tentang hak dan kewajiban perpajakan? Iya. Baik. Apakah usaha Anda selalu lapor pajak baik SPT masa maupun tahunan? Iya. Alasannya apa? Maksudnya pajak apa itu? Pajak usaha. Enggak selalu lapor. Ya. Apakah usaha Anda mempunyai staf khusus bagian pajak? Enggak. Karena tadi tidak wajib melapor gitu ya. Iya. Yang keempat, apakah Anda mengetahui cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak usaha? Enggak juga. Yang kelima, apakah usaha ini memerlukan pendampingan saat perhitungan dan pelaporan pajak? Enggak. Alasannya Alasannya apa ya? Soalnya kan penghasilannya itu 1 tahun itu tidak memenuhi dengan berapa miliaran gitu. Cuma gimana ya? Alhamdulillah sudah cukup. Dalam usaha saya ini 1 tahunnya tuh enggak begitu banyak, jadi enggak sampai ke perhitungan yang ada mendampingi itu, enggak ada. Iya, Bu. Jadi usaha ini itu setahunnya memiliki di bawah nilai yang dibutuhkan pajak yaitu 4,8 miliar. Yang biasanya dari nilai 4,8 miliar itu akan dipotong senilai 0,05%. Jadi untuk usaha ibu ini tidak perlu membayar pajak karena belum mencapai batas tersebut. Iya. Baik Bu, terima kasih atas informasi dan waktunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Miratus Salihah dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dari jurusan akuntansi. Di sini saya akan mensosialisasikan tentang hak dan kewajiban perpajakan.
Sebelumnya, ini dengan Ibu siapa? Kalau boleh tahu usianya berapa ya, Bu? Untuk pendidikan terakhirnya? Baik, Bu, terima kasih atas informasinya. Selanjutnya, saya akan mensosialisasikan. Sebelumnya, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya ada hak-hak wajib pajak. Yang pertama, hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan. Yang kedua, hak mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali. 3. Hak atas kelebihan pembayaran pajak. 4. Hak pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. 5. Hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran. 6. Hak kerahasiaan. 7. Hak pengurangan PBB atau pajak bumi bangunan. 8. Hak penundaan SPT tahunan. 9. Hak pembebasan pajak. 10. Hak pengurangan PPh pasal 25. 11. Hak mendapatkan insentif perpajakan. Dan yang terakhir, hak mendapatkan pajak ditanggung pemerintah. Selanjutnya ada beberapa kewajiban wajib pajak. Yang pertama, ada kewajiban mendaftarkan diri. Yang kedua, kewajiban memberi data. Yang ketiga, kewajiban pembayaran, pelaporan, pemungutan, atau pemotongan pajak. Yang keempat, ada kewajiban pemeriksaan. Nah, selanjutnya untuk pembayaran pajak itu bisa dilakukan secara langsung melalui kantor layanan pajak ataupun melalui situs online di laman https://djponline.go.id. Sekian yang saya sampaikan. Apakah ada yang dipertanyakan, Bu? Baik, terima kasih atas informasi, atas waktunya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.